Dok, ini mungkin nyambung dari pertanyaan yang tadi ya, yang apa sih, yang behel. Gini, kalau perawatan behel, kan kita nih pada masa pandemi ini kita perawatan behel jadi kayak, aduh ke dokter gigi jangan ya, ke dokter gigi jangan ya. Nah mungkin kayak gitu. Nah untuk bisa nggak sih dok untuk perawatan sendiri di rumah, mungkin untuk bukan menghilangkan kewajiban untuk apa, untuk datang kontrol ke dokter gigi ya, mungkin untuk lebih lebih menolong, bukan lebih menolong ya, lebih membersihkannya kayak gimana mungkin dok? Kalau misalnya tips perawatan gigi pada saat pandemi, nah ini aja ya, kita secara global aja, secara keseluruhan ya, baik yang pakai kawat gigi ataupun tidak pakai kawat gigi. Oke. Untuk pertama kita harus sikat gigi. Sikat gigi itu wajib ya hukumnya ya. Pagi-pagi setelah kita sarapan atau setelah kita makan, atau mungkin kita sarapan di luar, ya udah deh kita sikat giginya pas kita mau pergi. Nah, pulangnya kita harus sikat gigi lagi pada saat malam sebelum tidur. Ya, kalau misalnya nih, kamu bangun-bangun tengah malam makan Indomie, makan mie rebus, wah enak banget tuh. Harus sikat gigi lagi sebelum tidur. Jadi nggak ada penumpukan makanan pada saat kita lagi istirahat gitu ya. Jadi sikat gigi itu harus sehari minimal 2 kali. Pakai pasta gigi yang mengandung fluoride karena fluoride adalah bahan bagus untuk gigi kita. Nah, kalau misalnya kita perlu dibantu sikatnya, misalnya dengan sikat gigi aja nih masih kurang oke nih. Nah, sikat giginya bisa kita bantu dengan flossing. Pertama, flossing atau pakai dental floss. Benang gigi tuh, nah bisa membersihkan sela-sela gigi. Yang kedua, selain flossing, kita bisa pakai sikat interdental. Jadi itu lebih kecil-kecil. Biasanya untuk yang pakai kawat gigi tuh bagus tuh pakai sikat interdental. Jadi si kawatnya satu-satu kita sikatin biar nggak ada makanan yang nyangkut. Karena kalau pakai kawat gigi itu kan kemungkinan makanan nyangkut akan lebih banyak ya daripada kita misalnya nggak pakai kawat gigi gitu. Oke, terus yang berikutnya kita bisa kumur dengan obat kumur yang mengandung antiseptik. Nah, jadi intinya dia bisa ada efek antiseptiknya di dalam rongga mulut, terutama pada masa pandemi saat ini ya. Karena kita suka takut tuh, aduh takut sama virus inilah, segitulah. Nah, kita dengan bantuan mouthwash yang memang benar-benar obat untuk kumur, insya Allah akan membantu gitu. Terus yang berikutnya adalah kita harus menghindari makanan-makanan dan minuman yang sekiranya nih bikin kita repot. Misalnya makanan yang terlalu banyak mengandung gula, yang terlalu manis. Berarti kan kalau misalnya manis kan ibaratnya kuman-kuman tuh seneng tuh ya sama makanan yang manis ya. Nah, itu bakal lebih cepat bolong gitu. Terus misalnya kita menghindari makanan yang lengket, udah manis lengket, kayak gulali. Nah, jadi kan itu lebih mengurangi resiko gitu. Terus kalau misalnya pakai kawat gigi nih gimana? Yang lengket-lengket udah jelas dong pasti bakal nempel di kawat giginya kan. Terus kita coba cari makanannya yang jangan banyak, yang nggak nyangkut-nyangkut deh gitu, yang menghindari aja. Terus sama makanan minuman yang misalnya bersoda, karena itu kan gulanya banyak juga ya kalau makan minuman bersoda ya. Jadi ini secara keseluruhan baik yang untuk pakai kawat gigi maupun yang nggak pakai kawat gigi. Jadi intinya adalah oral hygiene kita harus bagus pada saat pandemi ini terutama. Gitu. Oke dok. Berarti gitu ya. Berarti meskipun kita melakukan perawatan gigi sendiri segala macam, berarti tidak menggugurkan kewajiban kita 6 bulan sekali untuk pergi ke dokter gigi. Betul gak dok? Ya, kalau misalnya kalau saya coba sekarang kan karena memang sudah banyak klinik yang buka, cari yang klinik yang memang sesuai speknya gitu ya. Kita kan kalau mau beri barang kan harus lihat speknya nih. Ya. Misalnya kamu takut karena misalnya coronanya, oke, siapa sih klinik mana nih yang menyediakan atau mengurangi resiko terjadinya penularan penyakit. Nah, jadi kan biar
kewajiban kita untuk menjaga kesehatan juga masih bisa kita jalani gitu. Ya. Gitu. Oke dok. Dok, ini ada datang pertanyaan dari teman kita. Ini, saya itu sangat hobi minum kopi dok. Nah, yang pertama, apakah Aku benar? juga suka banget ya ngopi-ngopi ya. Iya. Suka banget mau ngopi-ngopi. Ya sama dok, saya juga apalagi dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. Nah, mungkin berangkat dari pertanyaan kayak gitu. Mungkin ini pertanyaannya, kalau saya benar-benar suka ngopi sampai 3 kali sehari dok, apakah benar gigi saya akan menjadi kuning? Oke, jadi kalau misalnya makanan minuman berwarna itu bisa nempel pada gigi. Nanti namanya adalah stain. Nah, jadi dia bisa nempel pada gigi. Apalagi yang terus-terusan kita konsumsi. Jadi ketika misalnya nggak kopi aja, teh juga bisa ya. Terus misalnya dari merokok juga bisa. Misalnya kita sering banget makan makanan yang berwarna kayak kari, bisa juga nempel pada gigi. Jadi gimana sih cara nguranginnya? Udah pasti harus minum air putih. Ya, jadi seenggaknya sisa-sisa makanan ya, jadi tertelan gitu ya, kalau misalnya itu ya, jadi kebersihin gitu sama si air putih. Atau kumur-kumur. Atau mau agak effort sedikit bisa langsung sikat gigi. Nah, jadi kalau misalnya kita coba itu, mungkin akan mengurangi resiko terjadinya si penempelan zat warna pada gigi. Nah, nanti ketika 6 bulan sekali itu kita ke dokter gigi sekalian dibersihin gitu. Jadi yang udah kandung nempel kita bersihin pada saat di scaling tadi. Iya dok. Berarti kalau misalnya untuk membersihkan sendirinya mah cukup dengan gosok gigi ya dok, ataupun dengan cara kumur ya dok. Oke dok. Ini dok, ada pertanyaan lagi. Kalau apa sih dok makanan-makanan yang perlu dihindari ketika dihindari untuk menjaga gigi tetap kuat saat pandemi ini? Oke, tadi kan udah dibilangin ya, makanan yang manis, makanan yang nempel-nempel, yang lengket, yang berwarna. Nah, jadi kita hindari makanan yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dihindari karena doyan banget, ya berarti intinya pada sikat gigi tadi ya. Oke dok. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dok buat nutup perjumpaan kita. Ini dok, untuk ini mah lebih ke anak-anak kosan kayaknya nih pertanyaannya. Anak-anak kosan. Gimana nih anak kosan? Punten dok, izin bertanya. Buat sikat gigi itu wajib diganti berapa bulan sekali sih dok? Aduh, harus diganti ya sikat gigi itu. Jangan sampai sikat gigi kalian itu keriting-keriting ya, tolong. Sikat gigi itu nggak mahal kok. Ya. Sama dengan kalian jajan, mungkin ya, setengahnya dari jajan kalian pun gitu. Sikat gigi itu nggak mahal. Jadi ketika sikat gigi kita itu kan ngebersihin yang kotor. Berarti yang kotor tuh kotorannya mungkin nyangkut di sikat gigi kan. Jadi kalau nggak diganti-ganti jorok dong gitu. Jadi memang harus seseringnya diganti. Gimana sih sesering apa sih? Apa harus sehari sekali, sebulan sekali? Sebenarnya 2 atau 3 bulan cukup. Tapi ketika misalnya nih kamu adalah tipe orang yang kalau sikat gigi ngegas. Oke, emosi sikat gigi semangat banget gitu ngegasnya. Kira-kira sebulan juga udah keriting ya si bulu sikatnya ya. Nah, jadi kalau misalnya memang sebelum 3 bulan, sebelum 2 bulan, sikat giginya udah keriting, atau misalnya udah ada bau-bau nggak enak akibat banyak hal yang kita bersihin tuh nyangkut di sikat gigi, memang sebaiknya diganti. Jadi jangan jorok ya, setahun nggak diganti tuh jorok. Jadi mesti diganti ya. Ya berarti sesering mungkin ya dok, patokannya kalau udah kelihatan minimal 2-3 bulan sekali cukup. Tapi kalau misalnya memang sikat giginya jadi udah nggak berbentuk, pada saat misalnya seminggu 2 minggu udah nggak berbentuk, boleh diganti. Oke dok. Nah gini dok, kalau misalnya anak-anak banyak yang nanya tuh kayak sikat gigi yang baik itu yang bagus tuh kayak gimana sih gitu? Oke, intinya adalah yang bisa menyikat semua gigi kita.
Kalau misalnya cocok pakai yang bentuknya biasa kotak, boleh. Cocok yang lebih kecil, ujungnya lebih lancip, boleh. Tapi pokoknya prinsipnya yang penting semua giginya harus bisa kesikat. Gitu. Kalau misalnya gini dok, kan dulu tuh ada trennya, tapi nggak tahu ya dok, dulu banget itu ada trennya sikat gigi yang elektrik dok, jadi yang muter sendiri. Oke. Nah itu kalau misalnya itu tuh bagus nggak sih dok? Ada perbedaannya nggak sih dok dengan apa namanya sikat gigi konvensional Mungkin yang biasa? dia ada tekanan tambahan dari si mesinnya. Jadi ada mesinnya, ada tekanan tambahan. Jadi kita nggak perlu terlalu emosi, dia udah mulai muter sendiri gitu ya. Terus emang sikat gigi yang bagus itu ketika emang gerakannya agak memutar, jangan kiri kanan gini. Karena kalau kiri kanan gini malah jadinya abrasi di giginya. Jadi itu sebenarnya hanya alat membantu aja. Tapi ketika memang kalian udah pakai sikat giginya elektrik tapi sikat giginya jarang, ya sama aja kali, benar nggak? Jadi tergantung Betul, balik lagi. Oke. Mungkin cukup dok untuk pertanyaan-pertanyaan yang Udah? kami dapat. Oke. Mungkin di akhir sesi mungkin dokter ada apa wejangan untuk teman-teman yang di rumah yang masih apa namanya yang concern terhadap perawatan gigi gitu dok, mungkin ada. Oke. Silakan dok. Jadi pokoknya intinya adalah jangan lupa sikat gigi. Ya, jadi ketika sikat gigi itu memang hal yang paling dasar, paling murah, dan pasti kita lakukan setiap hari. Tapi ketika dilakukannya dengan baik, dengan benar, itu akan mengurangi resiko yang signifikan gitu ya terhadap kesehatan gigi kita. Terus jangan anggap remeh daerah sini. Ketika ini cuman segini kok gitu, cuman gigi doang, jangan anggap remeh. Karena ketika sudah ada infeksi di rongga mulut, biasanya sakitnya bisa di tempat yang lain. Misalnya nih, infeksinya ada karena ada gigi sisa, itu kan gigi infeksi kan, bisa jadi nanti kulitnya gatel-gatel lah, atau nanti bakterinya nyangkut di jantung lah, jadi bisa kemana-mana ya. Jadi jangan anggap remeh ketika memang ada kelainan pada rongga mulut. Terus yang berikutnya, lakukan kunjungan ke dokter gigi. Boleh secara rutin, jangan nunggu sampai sakit dulu baru ke dokter gigi, biasanya gitu kan ya. Udah sakit baru ke dokter gigi, nggak sakit udah lupa sama dokternya gitu. Jadi kalau misalnya ke dokter gigi itu kunjungan yang rutin, memang nggak usah ada nunggu sampai ada keluhan, nanti kita periksa. Jadi kita nggak harus nunggu parah dulu gitu. Jadi paling itu aja sih pesan dari saya. Semoga kalian semua bisa menjaga kesehatannya, terutama kesehatan gigi dan mulutnya, dan insya Allah bakal jadi sehat seterusnya, meskipun dalam keadaan pandemi kayak begini. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Citra. Mungkin terima Sama-sama. kasih Dokter Citra atas waktunya. Semoga Sama-sama. tersampaikan bisa sampai ke masyarakat banyak dan orang-orang di Indonesia lebih concern terhadap kesehatan gigi dan mulut. Amin. Terima kasih juga ya udah ngundang saya. Ya mungkin teman-teman cukup sekian ngobrol-ngobrol kita sama Dokter Citra. Mungkin nantikan episode-episode selanjutnya mungkin dengan topik ataupun tema yang berbeda. Saya Faisal Panji Pertama dan Dokter Citra undur diri. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.